Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil adzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah muslimat ikhlas yang Allah muliakan, mudah-mudahan kita masih diberikan semangat untuk melaksanakan saum Ramadan dan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di dalam gitu ya. Pada suatu saat salah satu fotografer nomor 1 Indonesia, mungkin bapak-bapak tahu ya, Darwis Triadi gitu. Suatu saat ditanya, Pak fotografer, bagaimana untuk bisa menghasilkan sebuah foto yang bagus? Apakah harus dengan kamera yang mahal? Apa harus dengan kamera yang canggih? Apa objeknya harus bagus? Objeknya harus canggih juga gitu? Ternyata jawabannya enggak. Jadi untuk menghasilkan sebuah hasil foto yang bagus, tidak harus fotonya yang mahal, kameranya nggak harus mahal, pakai kamera biasa juga bagus, bisa menghasilkan foto yang bagus. Objeknya juga tidak harus bagus, objek yang biasa-biasa saja itu juga bisa menghasilkan hasil foto yang bagus. Jadi kuncinya apa? Ternyata kuncinya adalah di angle-nya. Jadi bagaimana kita mengambil angle atau sudut pandang itu ketika mengambil sebuah foto. Misalkan kita moto orang yang ganteng gitu, tapi kalau motonya separuh bisa kelihatan telinganya saja juga nggak cakep gitu. Maka memoto pemandangan alam yang bagus, kalau dari sudut pandang yang nggak bagus juga hasilnya tidak akan bagus. Kalau kita analogikan misalkan ya, kita yang sudah bapak-bapak punya istri yang banyak komel, maaf ya ibu ya, banyak komel, banyak ngomong macam-macam gitu kan. Kita jangan melihat ibu itu sebagai apa namanya, oh ini ibu istri saya tuh mau atau jangan. Kita harus melihat dari sudut pandang yang baik, sudut pandang yang positif. Kita harus melihat bahwa istri saya itu pandai berkomunikasi gitu. Ini cocok untuk jadi MC gitu kan. Misalkan ibu-ibu juga gitu. Misalkan, oh ini suami saya kok mau lebaran kayaknya uang belanjanya masih nggak ikut naik kayak pertama gitu misalkan gitu kan. Apa namanya? Kok suami saya pelit? Jangan dibilang pelit. Bilang saja bahwa suami ibu itu pandai mengatur keuangan gitu. Kan kita juga lebih enak gitu kan. Jadi pokoknya kita melihat misalkan anak-anak kita nakal atau apa gitu kan. Anak-anak kita sering bercanda, macam-macam lah kelakuan anak. Jangan kita bilang anak kita nakal. Kita pakai kata-kata yang positif. Kita sampaikan anak kita tuh anak yang kreatif, yang ya pokoknya yang positif. Kita agar apa namanya, menimbulkan hal-hal yang positif juga. Ibu-ibu dan bapak yang di belakang, ada salah satu, mungkin bapak-bapak ada yang pernah baca gitu ya. Kalau saya baru baca beberapa hari ini, ada sebuah penemuan yang disampaikan oleh penemu dari Jepang. Kalau nggak salah namanya Dr. Yoshinawa Osumi kalau nggak salah ya. Beliau menemukan kalau diistilahkan autofagisme kalau nggak salah ya. Autofagisme itu adalah jadi ketika seseorang tidak makan apa-apa, tidak, ya kalau bahasa orang Islamnya puasa,
selama jangka waktu tertentu minimal 8 jam sampai 16 jam, itu akan ada sebuah mekanisme di dalam tubuh kita. Jadi sel-sel yang mati nanti akan dimakan. Jadi sel-sel yang sudah tidak bermanfaat lagi itu akan dimakan sama sel-sel yang lain. Jadi tubuh kita akan menjadi lebih segar. Katanya gitu. Itu mungkin bagi kita yang orang Islam itu kan tidak hanya untuk berpuasa itu tidak hanya dari sisi kesehatan ya. Puasa itu karena keimanan kan gitu. Mungkin para ustadz kita sudah sering menyampaikan nasihat kepada kita, tujuan dari puasa adalah untuk bertakwa kan gitu ya. Mudah-mudahan itu yang tiap tahun disampaikan oleh para ustadz kita bisa menjadi pelajaran, bukan hanya pelajaran gitu ya. Jadi pedoman kita dalam melaksanakan kehidupan kita gitu. Kemarin juga kita dapat siraman rohani dari Ustaz Babi Haikal ya, di Masjid Raya juga bagus sekali gitu ya. Kalau saya ingin bertanya pada ibu-ibu dan bapak-bapak, kira-kira puasa sekarang, bulan Ramadan sekarang dibandingkan dengan Ramadan tahun lalu, kira-kira ada yang beda nggak selain tahunnya gitu? Jadi aktivitas kita tuh ada yang berbeda nggak? Atau ya mungkin mudik gitu ya? Sekarang kita boleh mudik katanya gitu kan? Yang sudah vaksin gitu. Jadi kira-kira nilai positif atau nilai tambah apa yang kita rasakan saat bulan Ramadan tahun ini? Apa kita merasa bulan Ramadan itu adalah seperti sebuah bulan atau bulan yang memang seharusnya ada bulan Ramadan, setiap 12 bulan sekali ada bulan Ramadannya gitu. Nah kegiatannya ya biasa-biasa aja gitu. Apa kita menganggap bulan Ramadan sebagai rutinitas saja gitu? Kalau saya kadang suka introspeksi sama diri saya sendiri gitu. Bagaimana saya bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini bisa lebih baik gitu, lebih baik dari bulan-bulan yang lalu, Ramadan yang lalu. Saya mungkin udah lebih dari 30 tahun, 30 kali bulan Ramadan ya. Tapi kalau saya coba flashback gitu ya ke belakang, itu sepertinya bulan Ramadan yang saya lalui ya gitu-gitu aja. Saya sendiri gitu ya, kayak gitu-gitu aja. Aktivitasnya gitu. Ya paling kita puasa, paling banter. Target kita bisa khatam Al-Quran sekali, 2 kali. Mungkin kalau lagi jos gitu, bisa 3 kali kita khatam Al-Quran. Paling itu, saya sendiri gitu. Belum pernah ada target di bulan Ramadan itu yang benar-benar benar-benar berimpact, berdampak gitu dalam kehidupan sehari-hari saya gitu. Nah misalkan gitu kan, padahal katanya kan keberhasilan orang berpuasa itu sesuai dengan yang ayat gajuan bulan Ramadan itu kan lalakum tatakun gitu. Takwa katanya kan saatnya tawadu kan gitu ya. Kalau nasihat dari para ustadz kita itu, tawadu artinya kita harus rendah diri, rendah hati ya, bukan rendah diri, rendah hati gitu. Tidak boleh sombong, tidak boleh takabur. Apa sih yang mau kita sombongkan? Misalkan orang kaya mati, pejabat juga mati gitu kan. Harta kita juga belum tentu bisa menolong kita, jabatan kita juga belum tentu bermanfaat kalau tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terus apa lagi? Qanaah gitu ya. Kalau kopnya qanaah katanya, qanaah menerima apa yang Allah berikan gitu. Tapi kadang-kadang rasa qanaah ini akan terusik manakala kita membandingkan dengan orang lain gitu ya. Tadinya awalnya kita menerima nih, kita menerima kondisi kita sebelumnya. Tapi ketika itu dibandingkan dengan orang lain, melihat orang lain
lebih dalam pandangan kita, lagi-lagi sudut pandang kita gitu. Kan menurut pandangan kita orang itu lebih enak gitu. Itu kadang kita menjadi dalam tanda petik kona'ah kita menjadi terganggu kan? Yang tadinya kita menerima karunia Allah dengan rasa syukur gitu. Jadi kalau kita sudah membanding-bandingkan dengan orang lain, rasa syukurnya saya yakin akan berkurang gitu. Yang kata ya kita merasa kurang terus gitu. Lihat orang ini kurang, lihat ini lebih baik, kita ingin seperti itu kan. Padahal kalau kata Ustadz kan kalau kita melihat orang tua misalkan kan, kita harus dari sudut pandang yang positif. Ini orang tua ini pasti amalnya lebih baik kan, lebih banyak dari kita kan gitu. Kalau lihat anak muda, kita harus berpikiran positif juga. Ini pasti jangan lihat anak, kalau lihat orang tua lihatnya dosanya lebih banyak kan gitu. Kita lihat amalnya lebih banyak. Kita lihat anak muda juga gitu. Kita lihat oh ini pasti anak ini dosanya lebih sedikit daripada kita kan. Lagi-lagi sudut pandang gitu kan. Kemudian yang ketiga apa? Waktu waro gitu ya. Menghindari dari hal-hal yang tidak bermanfaat gitu ya. Kadang kan banyak di kehidupan kita gitu hal-hal yang meragukan kita gitu, hal-hal yang subhat gitu. Jadi ketika kita dilatih selama bulan Ramadan, nanti di akhir setelah bulan Ramadan dalam kehidupan yang real, dalam tanda petik gitu ya, kehidupan kita 11 bulan selanjutnya tuh, jadi yang nilai-nilai tadi itu tawadu, qanaah, warok, yang terakhirnya yakin gitu, yakin dengan kekuasaan Allah, yakin dengan takdir Allah gitu kan, segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah. Nah, hal-hal itu menjadi apa namanya? Kalau bahasa ini menjadi urat nadi dalam kehidupan kita apa enggak kan? Menjadi jalan hidup kita enggak gitu? Menjadi semboyan hidup kita apa enggak gitu? Kalau saya sendiri sih mencoba untuk berusaha, tapi kayaknya sih belum gitu. Kayaknya belum gitu. Kayaknya mungkin itu kita harus sama-sama mencoba untuk berintrospeksi lagi. Berintrospeksi pada diri kita bahwa sekian lama kita ikuti Ramadan, apa sih perbaikan apa yang ada dalam diri kita? Selain mungkin ya yang tadi saya sampaikan, selain mungkin di bulan Ramadan kita meningkatkan ibadah ritual gitu, yang biasanya nggak ke musola. Nah nanti setelah Ramadan, yang sekarang ke musola nanti tetap bertahan apa enggak gitu loh. Kalau nanti setelah Ramadan musola kita masih penuh, kegiatan-kegiatan kita masih banyak yang hadir, saya yakin itu adalah hasil dari latihan kita selama bulan Ramadan ini. Kalau nanti setelah Ramadan kita kembali kepada situasi sebelum Ramadan, kondisi sebelum Ramadan, kita sholat kadang juga nggak tepat waktu, nggak berjamaah, ngaji juga jarang, apalagi sholat malam gitu ya. Nah itu kita harus sama-sama introspeksi pada diri kita. Ini saya bicara ini untuk diri saya sendiri, mengingatkan diri saya sendiri agar coba untuk bisa meraih keutamaan di bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan nanti setelah bulan Ramadan kita bisa merasakan dampaknya gitu ya. Mungkin itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, tidak terlalu panjang lebar yang saya sampaikan. Mungkin besok pagi kita akan lanjut di coffee morning gitu ya, sedang coffee morning pagi. Mungkin bapak-bapak yang ada keluangan waktu, monggo silakan ikut coffee morning tanpa kopi kalau kata panitia itu, monggo silakan dihadiri. Mudah-mudahan itu bisa menjadi sarana kita untuk sama-sama belajar gitu ya, sama-sama belajar. Ya belajar dari siapa saja. Saya yakin tiap orang punya kelebihan dan tiap orang punya kekurangan. Tidak ada orang yang sempurna, pasti ada kelebihannya, ada kekurangan. Dan kita ambil yang baik-baiknya. Kalau yang tidak baiknya, ya jangan kita ambil gitu ya. Kita ambil yang baik-baiknya saja. Itu yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.